Selamat siang rekan-rekan semua CSA Group. Hari ini saya berada di Cikarang, khususnya di kawasan industri, tepatnya di lokasi DHL yang luasnya sebesar 60.000 meter. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema annual conference kita, yaitu pertama adalah Purpose, People, and Progress. Di dalam tiga hal ini yang sedang kita hadapi era digitalisasi adalah bagaimana perusahaan kita semua serentak bergerak mengarah ke digitalisasi. Gunanya untuk apa? Untuk menghadapi global market yang mana dunia sedang tidak bersahabat, terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Satu fokus kita adalah kita harus efisien. Untuk efisien, satu-satunya jalan adalah kita harus mendigitalize semua lini-lini yang ada. Karena kita terdiri dari dua model bisnis, yaitu retail dan distribusi, artinya semua aset kita ada dua. Pertama adalah di AR, ya, bagaimana kita memberikan tempo pembayaran. Yang kedua yang terpenting adalah di warehouse kita, di mana produk-produk kita harus diatur dengan baik. Bagaimana yang ketiga, service kita harus on time supaya customer juga happy, barang-barang bisa didistribusikan dengan bagus. Nah, kebetulan hari ini saya ada di DHL, di tim, semua kami sharing, kami belajar semua, banyak experience baru. Bagaimana kita mengatur tentang transport management system, bagaimana mengatur warehouse management system, dan bagaimana orang-orang yang ditempatin terus belajar dari generasi ke generasi untuk supaya perusahaan DHL ini tetap maju dan mempunyai suksesi-suksesi. Untuk itu di kesempatan ini, di podcast ini bersama tim CS Academy, kita belajar bersama-sama bagaimana kita menghidupi tema kita di tahun 2025 itu, yaitu people, artinya kita harus belajar. Purpose, tujuan kita adalah bagaimana perusahaan ini harus terus bertumbuh, berkembang, ya, dengan orang yang baik, sistem yang baik, penjualan yang baik, dan progres. Apapun yang kita hadapi di depan, kita harus tetap maju. Itu aja dari saya. Terima kasih, selamat mengikuti podcast. Halo para akademian, bertemu lagi bersama saya Anung Prakoso dalam program podcast CS Academy Empower You. Ini adalah salah satu program untuk membantu Bapak Ibu semua bekerja lebih efektif dan efisien, serta menjadi orang-orang yang profesional dan cakap dalam bekerja. Nah, edisi kali ini kita akan bicara tentang digitalisasi. Digitalisasi adalah game changer dari setiap lini bisnis. Dan kita tahu kalau top of mind dalam digitalisasi, apa sih yang sering orang terfikirkan? Robot, EV, ya, kemudian AI. Tetapi kita tahu bahwa itu semua apakah diperlukan? Karena kita tahu ketika mengadop teknologi atau digitalisasi tersebut, kita butuh investasi yang cukup besar. Nah, di dalam warehouse dan logistik, kita perlu digitalisasi. Tetapi proses digitalisasi seperti apa yang perlu kita pahami supaya bisnis kita itu tidak boncos, tetapi proses improvement tetap berjalan, ada innovation yang bisa kita nikmati hasilnya. Dan saya yakin seperti message Pak Anton tadi, kita sama-sama untuk terus menciptakan progres dan punya purpose, serta kita terus membuild up kita punya people. Oke? Hari ini kita akan ditemani oleh praktisi-praktisi dan kita akan bicara ini lebih dalam lagi. Oke, see you. Halo. Halo. Selamat pagi Pak Anu. Ya, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa Pak. Senang Sehat? sekali ketemu sekali. Iya, sehat. Ya, Jadi kita dari mana nih Pak? kita ada di salah satu fasilitasnya DHL, multi user facility di sekitar Cikarang. Oh. Karena DHL dengan CSA sudah beberapa tahun terakhir bekerja sama Pak untuk pengelola gudang, operation dan juga distribusi produk-produk kliennya CSA Pak. Wah, ini keren sekali ya Pak ya. Dan Ya. di episode kali ini kita akan bicara tentang digitalisasi di logistik dan warehouse ya Pak ya. Ya. Kenapa sih Pak digitalisasi itu penting? Nah, jadi seperti yang kita tahu kan sekarang tantangan ekonomi ya di pasar itu luar biasa. Sehingga semua bisnis industri kan ditantang, di challenge untuk bisa bagaimana melakukan efisiensi dalam segala hal. Nah,
digitalisasi itu kan berarti kita menggunakan teknologi supaya bisa menginformasikan semua proses yang ada di bisnis kita, mulai dari hulu sampai hilir itu bisa terintegrasi dan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di situ gitu. Nah, dengan digital, contohnya misalnya Mas Anu, kalau kita lakukan dengan cara yang konvensional ya, operation di gudang misalnya, semuanya serba manual, Iya. pencatatan sejak mulai barang diterima, Iya. ada orang yang ngecek satu-satu Wah, gitu ya, betul juga, sampai Pak. nanti dilakukan penyimpanan di dalam Yes. gudang gitu, itu semuanya serba manual. Nah, sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang bisa dipakai oleh departemen lain itu kan perlu waktu, Betul. dan bisa jadi itu jadi masalah di kemudian hari. Iya. Nah, dengan adanya digitalisasi, kita bisa melakukan semua proses itu dengan lebih efisien, karena proses-proses yang tadinya manual bisa dibantu dengan teknologi, dengan alat-alat gitu ya, dan tentunya menjamin tingkat akurasi yang lebih tinggi Iya. dan monitoring yang lebih baik gitu, Iya. sehingga informasinya juga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu Iya. penjualan, Betul, gudang, betul. finance gitu ya, semua bisa melihat datanya. Dan yang kita harapkan adalah dengan digitalisasi tentunya menghasilkan biaya yang lebih rendah, Ya, lebih efisien. Betul ya, Pak. productivity orang di bekerja Betul. juga lebih baik gitu ya. Iya. Dan tentunya juga menjamin potensi perbaikan terhadap keselamatan, Iya, betul. keamanan dalam bekerja gitu Risikonya ya, ya, Pak, potensi ya. risiko bisa Betul. dihindari. Begitu Pak Anung. Jadi ini seperti digitalisasi itu membantu para pengambil keputusan juga ya, Pak ya, Betul, supaya mendapatkan akurasi tadi. betul. Kemudian next step-nya itu apa yang harus dipikirkan lagi gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Wah, ini menarik untuk kita bahas ya, Pak ya. Ya, nah makanya di kesempatan ini nanti kita coba berkenalan, kita berdiskusi dengan salah satu praktisi yang ada di logistik dan beliau juga ada di DHL. Kita coba kupas Wah, kira-kira ini dia. apa yang kita dapatkan Betul. pelajaran-pelajaran dari beliau, hal-hal baru atau mungkin yang sesuatu yang belum pernah terpikirkan kan dari praktisi sebagai praktisi logistik lah gitu. Oke, Gitu ya. baik. Kita akan ketemu dengan beliau ya, Pak ya. Ya, mari kita menuju ke sana. Ya, mari. Ya, mari Pak. Halo Pak Said, Halo apa Pak kabar? Iwan, baik, Ya. terima kasih. Perkenalkan ini Pak Anung dari Ya, Pak CS Anung. Saya Academy, Anu, Pak, dari CS Academy, Pak. Pak Selamat Said datang. IT Directornya di HL. Wah, iya. Nah, Selamat nanti- berkenalan, Pak. Ya, ini Selamat rekan berkenalan, nanti Pak. kita Ya. diskusi dengan beliau. Ya. Ya. Oke, Pak Said. Ini kita ada di mana nih, Pak? Nah, ini adalah flagship warehouse-nya kami, multi-user facility, Advanced Cikarang Campus, Pak. Di Oh. mana di sini kita memiliki multiple customer dari berbagai sektor yang kita handle di Indonesia. Ya. Oke. Untuk lebih detailnya, mungkin kita bisa diskusi, Pak. Oke, Oke. baik, baik. Ya, Terima silakan. kasih, mari, Terima kasih, mari. Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak Iwan dan Pak Said nih, Pak. Ini kan kita lagi bicara soal digitalisasi di logistik sama warehouse. Jadi, Pak Iwan, kayak tadi Bapak bilang tuh, kita tuh bisa dapat manfaat yang lebih gitu, ada value added ketika kita melakukan digitalisasi. Sebenarnya bagi kita pelaku bisnis UMKM ataupun korporasi gitu ya, kan itu gede juga ya, Pak.
namanya digital tuh kepikirannya robot, EV, AI gitu kan. Data yang banyak gitu ya. Ya. Sebenarnya realnya itu seperti apa sih Pak Iwan? Ya, jadi thank you Mas Anung. Jadi kalau buat pelaku usaha ya, tergantung skalanya sebetulnya. Kalau memang dirasa udah memerlukan proses digitalisasi, itu manfaat yang mereka dapat pertama adalah dari sisi efisiensi. Proses misalnya, kalau kita bayangin kan UMKM udah pasti dia harus tanganin order kan ya, Mas Said ya. Order, kemudian bagaimana mengelola persediaannya sampai dia melakukan distribusi atau pengiriman barangnya ke pelanggan. Iya, podcast sebelumnya ya Pak, kita ada bicara. Jadi dengan proses yang tadinya mungkin dikerjakan secara manual gitu ya oleh beberapa orang, dengan adanya digitalisasi bisa lebih slim prosesnya, lebih sederhana. Sehingga bisa lebih efisien untuk melakukan proses tersebut gitu. Yang kedua tentunya kan dengan adanya data semua disimpan digital, itu akurasi lebih terjaga, lebih terjamin gitu. Dan bisa dimonitor setiap saat gitu, pakai real time istilahnya gitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan dari pelanggan, status saya dari mana nih orderannya, itu bisa langsung dipenuhin, bisa langsung dia jawab gitu. Sampai nanti pengiriman itu diterima oleh customer gitu. Iya, apalagi pelanggan sekarang tuh main klik bintang itu ya Pak. Ya. Dan keinginannya untuk kecepatan Pak. Pasti. Ya, akurasi tadi itu akan membawa kecepatan delivery itu lebih baik kan. Betul. Ya. Betul. Dan tentunya kan kalau kita punya usaha ya, kita juga pengen memastikan pekerja yang ada di tim kita nih bisa bekerja dengan baik gitu, sesuai dengan prosedurnya. Tim kita punya tim gitu ya. Ya, dengan ini kan juga bisa dibantu untuk lakukan monitoring. Untuk bisa mereka lebih produktif gitu ya. Jadi bisa lebih banyak menghasilkan pekerjaannya gitu. Dan tentunya ujung-ujungnya kan kita pengen supaya proses itu bisa lebih efisien biayanya ya. Nah, itu ya, Pak. Gitu kan, cuannya lebih tinggi gitu. Udah pasti kan gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau dilihat dari itu, Pak Said mungkin lebih banyak punya pengalaman nih waktu handling klien-kliennya nih. Gimana tuh Pak Said? Nah, menurut Pak Said gimana Pak? Sebenarnya manfaatnya apa sih Pak? Ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ya ada efisiensi, kemudian efektivitas meningkat, ya, kemudian kecepatan karena akurasi tadi, ya. Keamanan barang juga penting Pak, ya kan. Stok akurasi itu penting. Bagaimana kita bisa memastikan availability stok itu ada di mana, ya. Jadi pada saat ada permintaan dari end customer bisa langsung di-deliver gitu ya, bisa Pak? langsung di-deliver dan dieksekusi. Iya. Nah, itu juga salah satu faktor yang kita lihat saat ini cukup penting ya. Jadi kalau akurasinya rendah, ya mungkin pada saat kita pengiriman barang menjadi terhambat. Kita mesti cari barang itu ada di mana, gitu misalnya ya. Tapi karena adanya sistem digitalisasi ini, kita akan membantu si stok akurasi tadi, ya. Sehingga pada saat kita persiapan barang, waktunya menjadi lebih singkat, kemudian delivery-nya juga menjadi singkat, dan visibility. Sekarang ini juga hal yang sangat penting buat end customer-nya kita, Pak. Ya, kalau kita udah order barang gitu ya, kita mau tahu barangnya di mana, lagi diapain gitu. Lagi diapain, kapan sampainya gitu ya. Nah, ini juga hal yang penting. Iya, apalagi customer sekarang tuh kritis ya Pak. Sangat kritis. Sudah melek teknologi dan sebagainya. Wow, menarik sekali. Nah, ini bicara teknologi, Pak. Kan tadi kalau dibilang digitalisasi itu ya kita ya kalau di kepalanya orang-orang zaman now itu kan robot Pak, drone, AI, EV ya pakai. Wah, itu kan lagi ngetren ya Pak ya, lagi booming gitu loh Pak. Betul. Sebenarnya seberapa sih Pak kita teknologi seperti apa sih Pak? Menurut Bapak sebagai praktisi yang menjalankan memang udah di mancanegara ya Pak ya, udah di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah cukup lama ya Pak. Gimana Pak Said? Ya kalau kita lihat dari yang pertama, mungkin yang basic adalah bagaimana kita mendigitalize operation di dalam gudang kita sendiri, Pak. Ya, bagaimana itu ada mungkin kita punya yang namanya WMS (Warehouse Management System), ya. Barang proses inbound-nya menjadi cepat, ya. Pada saat kita mau meletakkan barang, kita nggak perlu mikir ini akan ditaruh di mana, tapi sistem yang ngasih tahu. Iya. Sistem yang ngasih tahu, udah tinggal taruh di location A gitu misalnya, ya. Kemudian pada saat kita mau mengambil barang ya, allocation ya, itu juga sistem akan memberitahu dengan sangat cepat. Ya. Ini proses-proses ini mungkin yang basic, yang pertama kita harus miliki di gudang yang modern. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk sesudah kita memiliki data operasional kita, tentu kita harus memiliki dashboardnya. Wah, ini yang jadi monitoring, kontrol proses gitu ya. Dashboardnya.
apa sih sebenarnya yang terjadi di operation kita pada hari itu, pada saat itu. Sehingga si dashboard tadi akan membantu kita untuk melakukan decision making tentang sesuatu. Wah, ini Pak. Ya, itu juga penting, Pak. Ya. Pada saat kita delivery juga sama, ya. Bukan hanya proses yang di dalam gudang, tapi kita saat ini di Indonesia memiliki yang namanya Central Control Tower atau CCT kita sebutnya. Ini mengontrol seluruh truck ataupun delivery kita di seluruh Indonesia, Pak. Dan terpusat di lokasi ini. Itu di satu tempat untuk seluruh Indonesia, Pak? Di satu tempat untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau customer pengen tahu nih, saya punya order udah ada di mana statusnya, itu bisa langsung dipantau ya. Ya, bisa kita dapat punya feedback aplikasi yang namanya My Supply Chain, Bapak tinggal lihat di situ. Masukin nomor ordernya, Bapak bisa lihat ada di mana barang itu. Udah ada di proses mana dia? Apakah dia masih di warehouse? Apakah dia sudah di delivery? Kalau dia delivery ada di mana? Kapan akan sampai? Wah, ini yang penting ini. Begitu dia sampai ke customer, kita juga ada proses digital itu untuk sign on glass, Pak. Jadi bukan lagi menggunakan kertas gitu ya, kertas basah, tanda tangan basah gitu ya. Nah, tapi ini juga sudah bisa menggunakan device, customer tinggal tanda tangan di situ, klik dia POD, kita akan langsung bisa termonitor di CCT-nya kita. Wah. Jadi kita bisa tahu barang udah diterima itu real time ya pada saat di customer. Betul. Nggak harus nunggu dokumennya kembali. Nggak harus Lebih nunggu cepat tuh ya. Karena kalau bagi customer tuh kepastian ya, Pak. Itu Hari paling ini. penting. Hari ini itu yang Jadi dicari. akurat pasti gitu loh. Barang tuh udah sampai mana gitu Betul. ya. Dan kita memang nggak kalau lihat kepastikan itu ada timbul ada biaya gitu kan, Pak. Kalau biaya penanganan, biaya apa itu kan kalau bagi customer sekarang tuh ya itu sensitif. Iya, betul. Tapi teknologi yang Bapak tadi sampaikan itu ini menarik tuh, Pak. Kira-kira apa lagi, Pak, supaya memastikan kenyamanan customer experience itu benar-benar bisa terpenuhi ya. Nah, selain di paperless yang kita gunakan pada saat delivery dengan sign on glass, di dalam warehouse sendiri kita udah full occupied dengan RF scanning, Pak. Oh, Ya. apa itu, Pak? RF scanning? Jadi kalau sebelumnya mungkin yang dikenal pada saat kita mau picking itu yang namanya picker atau orang yang nyari Mengambil barang, barang. ya. Nah itu mereka bawa kertas kan, Pak. Oh iya, Ya, ada kertas. ada kertas namanya pick list. Dicontreng, dicontreng. Satu Oke. dia jalan kemana sebenarnya. Ya. Sekarang enggak, Pak. Mereka cuma bawa device Oke. dan sistem yang udah kasih tahu dia harus kemana. Oke. Wah, efektif sekali, Pak ya. Betul, dia harus kemana, kemudian ambil barang, dia taruh di dock. Di sana udah ada orang yang akan mempersiapkan untuk delivery-nya. Oh, jadi dia nggak perlu harus seperti eyeballing nyari mana barangnya. Ya. Kalau itu sih kita udah sangat ketinggalan sekali, Pak. Itu Iya, ya. makanya tuh teknologi itu benar-benar penting banget ya, Pak ya. Ya. sangat Terutama penting. juga untuk barang-barang yang memang ada masa kadaluarsa tertentu ini dia expired atau date. masa penjualannya pendek gitu kan, Betul. di mana harus ngambil satu batch tertentu ya. Atau produk yang non food juga kan ada ya, pakai Ada. serial number, Betul. pakai batch itu juga bisa membantu dengan sistem kan. Jadi langsung diarahkan harus ngambil seri ini, batch ini gitu ya, Pak ya. Benar. Jadi salah satu contoh case tadinya adalah misalnya ada customer yang menginginkan untuk delivery barang yang let's say ke arah timur Indonesia, Pak, Papua. Oh ya, Itu expiry date-nya mesti let's say lebih dari sekian bulan. Ya. Kemudian kalau misalnya yang di wilayah tengah dia kurang dari itu misalnya ya. Atau misalnya untuk daerah Jawa, nah itu berapa lama masa expiry date. Ini yang membuat kompleksitas di dalam warehouse ini menjadi lebih tinggi. Kalau itu dihandle secara manual, saya nggak kebayang, Pak. Oke. Itu nggak kebayang. Belum lagi ditambah dengan saat ini trendingnya adalah customer itu menginginkan untuk barang yang dikirim B2B, which is ke store gitu misalnya, juga dengan barang yang B2C, which is yang dikirim ke direct to customer langsung, itu mereka satu stok yang sama, Pak. Iya. Karena mungkin sebelumnya itu bisa di split gitu stoknya. Tapi ada juga yang customer yang menginginkan itu menjadi satu. Ya, jadi stok. Nah, ini kan bagaimana kita menghandle barang yang jumlahnya paletan ya, delivery paletan dengan barang yang jumlahnya pengiriman let's say satu piece, Eceran retail gitu retail, ya. 2 piece, 3 piece. Wah, itu tuh. Dengan kemasan yang problem juga. macam-macam bentuknya gitu. Iya. Ada yang bundling, minta bundling di sini kota ini mintanya Iya. yang box gitu ya. Nah, itulah fungsinya si sistem digital yang tadi saya sampaikan ya, di dalam warehouse. Dia yang akan membantu untuk pengaturan
aliran barang yang ada di dalam gudang, Pak. Oke. Jadi faktor tadi ya Pak, warehouse management systemnya kita juga penting. Kemudian ada tadi memastikan akurasi gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau dari sisi pengiriman nih Pak, tadi kan Bapak pengiriman dengan menggunakan armada gitu kan, seringkali kok bisa kita memastiin dia sampai tujuannya, terus bisa dimonitor juga, jadi user juga bisa kita sebagai pembeli itu bisa lihat gitu. Itu kan suatu hal yang bagus Pak, customer experience yang bagus sekali gitu ya. Nah itu teknologinya Itu gimana Pak kalau di seluruh kendaraan kita itu kita fasilitasi dengan yang namanya GPS, Pak. Ya, jadi lokasinya itu benar-benar terpantau dia dimanapun dia berada, ya, selama dalam coveragenya satelit. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita juga punya sistem yang tadi saya sebutkan, CCT-nya kita. Kita menggabungkan data yang kita miliki, yaitu adalah ordering tadi itu dengan si posisi GPS tadi. Jadi ordernya ini ada di mana ya? Sebelum dia di-deliver kita bisa lihat dari status truknya, posisi truknya ada di mana. Ada satu lagi yang lebih menarik Pak, apa itu namanya geofence. Ya. Apa itu Pak? Geofence ini jadi pada saat kita pengiriman ke satu titik tertentu, sebelum dia sampai ke titik tersebut, tapi katakanlah dalam radius sekian kilometer, kita udah dapat alertnya Pak, bahwa dia akan sampai. Berapa lama lagi dia akan sampai ke titik tersebut, ke titik delivery. Jadi bukan hanya pada saat dia udah nyampe loh Pak. Ada notifikasi. Jadi preparationnya lebih efektif gitu ya. Karena seringkali juga kan kalau kita kirim ke customer gitu ya, bisa jadi pada saat kita sampai, pengiriman kita sampai, tapi ternyata customer-nya lagi nggak di rumah, nah lagi itu di toko, dia, gitu kan. betul. Nah, itu kan bisa jadi potensi masalah tuh. Jadi dengan ada notif di awal, dia juga bisa siap-siap nih. Misalnya kan kalau ke toko misalnya ternyata yang pemiliknya lagi di luar atau belum buka tokonya, dia bisa langsung siapkan jadwal. Atau yang di rumah-rumah ya, mereka juga bisa lebih prepare. Iya, atau yang lebih sedikit korporasi itu kan bongkar muat di gudang bongkar muat di pelabuhan ya Pak. Nah, ketika dia ada masalah pasti kan delay gitu kan. Ada proses delay dan kedatangannya bisa jadi terlambat. Betul. Nah, itu teknologi yang sangat membantu ya Pak. Iya, itu teknologi yang saat ini bisa dibilang cukup membantu lah dalam jadi operation. Kita bisa nyiapin orang gudang kita sesuai dengan waktu kedatangannya aja gitu ya kan. Ada alert. Kalau kita udah misalkan harus standby tim di situ, tapi kepastiannya kita juga nggak tahu ya Pak. Betul. Waduh, itu biaya lagi tuh Pak. Betul. Nah, silakan Pak teknologinya. Boleh tarik mundur Pak. Tadi kan pada saat udah delivery nih Pak ya. Nah, ini sebelum delivery, which is pada saat kita membuat planning shipment-nya sendiri, which is planner ya, yang akan mengatur jadwal pengiriman. Itu faktornya juga yang mereka perhitungkan itu sangat banyak. Salah satunya mungkin seperti tadi Bapak bilang, ada customer yang open window-nya atau mereka mau terima barangnya itu pada pukul 9 sampai 11 pagi. Lewat dari jam 11 dia nggak mau terima lagi. Tapi nanti ada customer yang lain, dia mau terimanya misalnya pagi, ya sebelum toko buka lah, katakanlah. Atau ada customer yang mau terimanya malam. Ya, ini kan behavior tadi itu faktornya menjadi banyak tuh, ya. Tanpa ada tools, tanpa ada digitalize untuk mengatur atau membuat planning, ini cukup kompleks sih saya rasa untuk dipecahkan dengan manual ya. Itu mungkin salah satu yang bisa membantu di faktor digital itu Pak. Dan di DHL sendiri sudah kita punya itu, planning route-nya, kemudian kita pelajarin dari historical datanya customer, ya. Kita juga bisa men-suggest. Nah, ini yang value add yang kita tawarkan kepada customer kita untuk handle transportasi di kita. Wow, jadi baik itu dari warehouse-nya, transporternya ya, transportasinya gitu ya Pak ya. Itu penting sekali ya ternyata punya digitalisasi itu. Tadi yang Pak Iwan bilang akurasi, kemudian efektif, dan pastinya ujung-ujungnya lebih cuan ya Pak ya. Betul. Jadi kita bisa saving, ada saving dan kita bisa gunakan untuk aset-aset kita nambah yang bikin kita tuh kerjanya lebih gampang gitu ya, lebih bisa prediksi kedepannya seperti apa ya Pak, antisipasi dan sebagainya. Nah, ini
menjadi hal yang menarik ya, ketika saya yakin Pak, namanya teknologi itu ketika diimplementasi nggak mudah loh Pak ya. Ya, tentu ada tantangannya, Ya. ada challenge-nya tersendiri. Gitu ya. Iya. Nah, nanti kita akan bicara di segmen berikutnya ya Pak Iwan Ya. dan Pak Said Ya. untuk apa sih tantangan-tantangan yang ya mungkin Bapak-bapak alami lah Ya. ketika mengimplementasikan teknologi supaya memastikan digitalisasi ini punya dampak gitu. Ya. Punya dampak dan impact kepada ya pastinya kepada bisnis. Kepada Ya. bisnis, Oke. betul. Thank you dan kita akan kembali ke segmen kedua. Oke, kita kembali lagi di sesi selanjutnya Pak Said dan Pak Iwan ya. Yes, Pak. Nah, tadi yang saya belum kejawab nih Pak, karena banyak banget pertanyaan teman-teman di podcast ya Pak ya. Itu pemanfaatan teknologi yang pakai robot, AI, kemudian bisa pakai drone, kemudian bisa pakai EV gitu ya Pak ya. Nah, itu tuh sebenarnya sudah sampai seperti apa sih Pak? Seharusnya kita perlu pakainya seperti apa kalau di logistik sama warehouse di Indonesia? Mungkin saya ambil satu case study Pak ya. Tadi Bapak tadi sampaikan misalnya drone. Ya, apa sih yang dipakai untuk di warehouse gitu misalnya ya. Nah, kalau kita punya warehouse yang luas, di posisinya itu di outdoor, yard management gitu ya. Oke. Untuk kita memantau seluruh warehouse-nya kita ya, position, location dan seterusnya itu mungkin akan sangat susah Pak. Tapi dengan menggunakan drone ini yang kita taruh kamera di situ, itu bisa digunakan. Itu salah satu contoh. Oke. Ya. Atau misalnya saya melihat ada case study menggunakan drone untuk melakukan inventory stock taking. Ya. Nah, itu bisa menggunakan drone juga ya. Oh, Kemudian tadi Bapak bilang tentang robotik. Apa sih contohnya gitu yang diimplementasikan? By the way, kita juga udah punya robot sebenarnya Pak iya. di dalam operationnya kita di Indonesia. Oh, Ya. oke. Itu kita sebutnya autonomous vehicle di dalam warehouse untuk picking barang. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan ada forklift tanpa driver yang udah jalan-jalan di dalam gudang pindahin barang Ya. tanpa driver. Wow. Ya. Itu udah terjadi saat ini. Oke. Ya. Itu mungkin salah satu contohnya Pak. Ya, oke. Tapi itu memang kalau kita lihat skala industri yang udah besar Pak ya, bisnis atau pergudangan logistik yang besar. Terus tadi juga Pak Said cerita gitu penggunaan drone karena memang dari sisi luasan area yang harus dikontrol tuh besar gitu kan. Atau mungkin karena penyimpanan barangnya di tempat yang tinggi gitu. Betul. Sehingga kalau pakai alat yang konvensional agak sulit gitu. Nah, buat teman-teman UMKM juga jangan kecil hati gitu. Bukan berarti baru bisa pakai digital kalau harus pakai robot, harus pakai drone, nggak juga gitu. Setuju. Ya kan? Saya setuju itu. betul. Ya kan, karena sebetulnya kan kalau dilihat lagi tergantung skala sama kebutuhannya gitu. Jadi Prioritas kalau juga memang ya, yang penting misalnya kalau Anda misalnya sekarang masih usahanya skala kecil, minimal kan ada proses di situ, proses pemesanan barang, proses menangani order dari pelanggan, bagaimana ngontrol stok persediaan gitu kan, Betul. atau juga melakukan bagaimana nanti mencetak invoice, bagaimana lakukan pembayaran ke supplier-supplier betul. misalnya. Nah itu mungkin yang coba dipikirkan alat atau aplikasi apa digital yang bisa membantu. Yang tadinya dilakukan secara manual gitu ya, pakai kertas disimpan gitu ya, ada potensi salah di situ. Jadi dengan aplikasi yang ada tersedia, proses digitalisasi itu tetap bisa dilakukan nih oleh teman-teman gitu. Jadi ada stage-stage-nya gitu Pak ya. Ada tahapnya. Tahap-tahapnya betul. Yang penting kan tadi kita lihat ada kebutuhan bagaimana memperbaiki proses yang tadinya manual menjadi otomatis, Iya. ada digital gitu. Betul, Sehingga betul. manfaat tadi bahwa secara proses bisa dikontrol, akurasinya bisa didapat, productivity sama biaya operasional kita juga bisa lebih ditekan. Sebetulnya tujuannya ke situ kan. Gitu. Betul. Contoh paling simpel Pak. Contoh paling simpel. Kalau misalnya UMKM jualan di 5 marketplace, Iya. Ya. ini mereka kan harus punya masing-masing punya handphone satu-satu nih Pak. Betul, Ya, betul. untuk marketplace A1, ID-nya B1, soalnya, iya, C1. betul. Nah, sekarang udah ada Pak teknologi digital yang bisa ngelihat multiple marketplace dalam satu layar. itu Dalam kan. satu layar. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa Pergerakannya ya. memonitor pergerakan stok kita, penjualan kita di multiple marketplace tadi itu hanya dalam satu dashboard, dalam Ya. satu layar. Kita sebutnya omnichannel. Iya, ya, iya. Untuk kita bisa mantau itu. Nah, kebetulan kita juga jalanin di sini
B2B dan B2C. Untuk yang B2C rata-rata customer-nya kita mereka punya store di multiple marketplace juga. Oke, Ya. Nah, daripada kita punya masing-masing satu orang admin gitu misalnya untuk menjawab masing-masing marketplace ini tadi, nah kita invest yang tools tadi itu Pak, ya untuk Nah, bisa monitoring multiple marketplace itu tadi. mungkin kalau saran dari Pak Said ya Pak, atau Pak Said punya cerita nggak sih Pak? UMKM yang mulai dari Indonesia yang sudah mulai growth gitu ke cabangnya udah banyak, bahkan bisa sampai kalau ke luar negeri gitu loh Pak. Nah itu Pak Said ada ini nggak Pak? Pengalaman gitu ya, penerapan teknologi atau digitalisasi. Kita selalu berharap kita bisa growing with the customer. Jadi customer mulai dari kecil gitu ya, kita handle, kemudian kita juga membantu mereka untuk bagaimana caranya mengelola kalau nanti bisnisnya makin besar bertransformasi. Nah ini juga kita bantu untuk bisa ke arah sana growingnya. Ada banyak sekali Pak. Kalau dibilang kita punya banyak sekali customer atau sampel ya customer yang kita bantu seperti itu perkembangannya. Wah ini jadi satu hal yang menarik. Jadi ternyata digitalisasi itu ketika bertumbuh berkembang sesuai dengan bisnisnya ya Pak. Ya. Ada stagingnya ya Pak ya. Ya. Termasuk otomasi juga harus terus improve gitu ya Pak ya. Ya. Jadi disebut continuous improvement. Betul. Karena bisnis terus berkembang ya kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama gitu ya untuk menghandle ini. Nah tapi kan setiap kali mengimplementasikan yang baru itu kan nggak mudah tuh Pak. Ya kan kita tahu Pak, kayak contoh aja kita mau mencoba satu teknologi sederhana aja itu kan ada pro cons-nya, terus memulainya harus bagaimana, terus adaptasi dulu. Nah, yang seperti itu tuh mungkin dari memilih teknologinya juga Pak, itu sulit gitu ya. Iya. Nah, tantangan-tantangan dalam implementasinya itu apa aja nih? Mungkin dari Pak Said dulu kan. Yang pertama mungkin dari saya adalah change management Pak. Ya, karena pada saat kita implementasi sistem baru, system is a system, tapi bagaimana dia bisa memberikan added value tentu sangat bergantung dari orang yang menjalankannya. Iya. Ya, itu mungkin yang perlu kita memberikan effort lebih. Iya. Memastikan bahwa si teknologi tadi ini bisa diimplementasi dengan baik. Karena mereka pelaku di prosesnya gitu ya kan, mereka tahu gitu. Jadi apa yang sebelumnya biasa mereka lakukan, apa yang berubah itu kan mereka yang ngerasakan nantinya gitu. Betul. Dan tentunya di awal harus dipahamin dulu ya Pak Said bahwa mereka itu berdampak ke mereka, manfaat itu mereka dapat. Itu dia, benar. Jadi potensi retensinya itu bisa dihindarin. Saya rasa normal Pak, sebagai human ya kita paling malas untuk berubah gitu kan. Betul. Pola yang sudah kita lakukan sekian lama sekian bisa lama jalan, ada ya kan? Perubahan ya Pak. Perubahan yang baru. Nah ini yang saya rasa dengan edukasi, dengan komunikasi yang kita jalankan terus. Dan tentunya juga bukan hanya sama si pelakunya ya, tapi juga dengan semua stakeholder yang ada di situ di proses itu kan, ada divisi terkait atau departemen terkait, semua yang terlibat juga harus ikut mendukung, ikut punya pemahaman dan pemikiran yang sama gitu, bahwa terjadi perubahan. Iya. Terus kalau Pak Iwan apalagi Pak? Tantangan ketika melakukan otomasi. Nah, tentunya tadi pada waktu kita pertimbangannya kan tadi memilih mana yang paling cocok dulu nih. Proses yang kita mau rubah ke jadi digital kan atau menjadi otomasi gitu. Itu setelah dipilih kan tentunya dicari aplikasi atau perangkat yang cocok gitu, yang sesuai gitu dengan untuk mendukung perubahan proses tadi untuk menunjang bisnis gitu. Nah, tentunya ini kan terkait dengan investasi pada akhirnya kan. Wah, betul, ya kan? Betul. Harus kita nggak bisa lari, Pak. Kita nggak bisa lari. Ya, karena pasti akan ada biaya yang keluar untuk membeli atau melakukan investasi, kemudian tentu ada dampak biaya operasionalnya, ada biaya maintenance repair juga ya, betul, Said ya, dan juga harus dihitung nih dampaknya secara jangka panjang, ROI-nya berapa, ROI-nya, wah, ya kan, break even-nya berapa, ujung-ujungnya kan pasti lari ke bisnis kan, pasti gitu ya. Pak, pasti, ya kan, gitu. Jadi semua akan memikirkan itu, Pak. Jadi kalau memang tentunya dipertimbangkan lah visibility study-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau memang itu dirasa udah dijalankan, dihitung-hitung bagus, bisa memberikan cuan lebih baik, nah itu kan bisa langsung go tuh ya. Langsung go, betul. Jalan. Gitu. Iya. Kemudian kalau dari tadi Pak, IT. ya dari sisi IT Pak. IT-nya. Wah, ini
semakin hari kalau saya melihat ya dunia IT ini semakin kompleks Pak. Nah, Ya. Tadi mungkin kita di dalam warehouse kenal yang namanya WMS saja cukup misalnya. Tapi sekarang dengan berbagai macam tools otomasi yang kita implement, ini WMS ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh lagi yang namanya WCS, Warehouse Control System. Warehouse Control System. Nah, dialah yang jadi otaknya yang mengatur seluruh perangkat-perangkat otomasi ini yang ada di dalam warehouse. Nah, Oke. ini akan menyebabkan integrasi sistemnya akan menjadi kompleks kan. Yes. Bukan hanya internal di dalam warehouse ini, tapi juga bagaimana integrasi antara sistem kita dengan sistemnya customer, Wah, ya itu tuh. ya kan? Sudah dengan sistemnya customer juga mengharapkan ada integrasi dengan marketplace. Ya. Jadi Tempat bagaimana dia ini ya Pak ya, pasarnya Jadi dia, pasarnya marketnya mereka, dia. ordernya masuk itu langsung dari marketplace. Jadi bagaimana flowing data tadi ini bisa masuk ke dalam warehouse dengan seamless, Ya, Ya. oke. Karena udah lintas entity itu ya. lintas Ya. entity, ya, Betul. keinginannya juga real time. Nah, itu dia. Betul. Nah, Penting Ya. itu Pak. Iya. Kalau dari sisi user atau pembeli atau end customer yang dilihat adalah cuma satu layar marketplace aja kan Pak. Ya, Iya, ya. betul. Betul. Dia Padahal di Ah. belakang ya Pak. di belakangnya ini Ya, banyak benar. sekali sistem Iya. yang saling Ya. terhubung Ya. gitu. Iya, kan? iya. Nah, Ya. ini salah satu challenge-nya untuk di IT, Pak. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita memastikan integrasi tadi berjalan dengan baik dan juga reliable. Karena sekarang ini order masuknya nggak pakai cut off, Pak. Oh iya, nggak ada Oh, kantor. iya. Kadang juga nggak ngerti waktu Pak. Iya, iya, iya. Nggak ngerti, Pak. Waktu kita lebaran atau waktu kita public holiday, yang namanya warehouse itu malah peak, Pak. Rame ya, Rame, sibuk Rame, kan tuh orang justru. ordernya tinggi. Betul. Gitu ya. Iya. Betul. Mungkin Pak Anung kalau di rumah lagi nonton TV gitu, mencet-mencet marketplace, ketemu Langsung. Langsung Iya. beli. barang, langsung beli, gitu ya Iya. kan? Kalau sambil nonton TV, Sambil nonton TV, minum kopi ya. sambil minum kopi, gitu ya kan? Terus malah Pak Orang- Anung bilang, tapi saya mengharapkan same day delivery nih. Wah, Urgent nih. Iya. gitu kan. Saya pernah Pak menerima ternyata di salah satu marketplace itu untuk pemesanan misalnya minuman soda, itu minta pengirimannya tuh same day. Same day. Bapak Ya. bayangkan bagaimana kompleksnya di belakang perjalanan Ya, untuk si betul. satu Satu kaleng itu ya. Ya. kaleng tadi itu. Iya. Iya. Itulah Betul. integrasi yang cukup kompleks yang Ya. harus di manage oleh teman-teman IT di belakang. Iya. Jadi ada untuk supaya bisa implement tuh ya Ya. cukup banyak hal ya Pak ya. Bahkan sebetulnya Pasar. kalau di yang satu entity aja Pak, gudang itu kan sebetulnya penopang jalur logistik kan gitu. Hubungannya misalnya untuk pengadaan barang atau pengiriman gitu ya. Kita bayangkan pada waktu beli barang, dia terima barang itu masuk ke gudang secara inventory, tapi apakah dia bisa link dengan data yang dimiliki oleh finance misalnya? Betul. Waduh. Kan harga beli barang, harga jual barang, Iya. itu kan berarti harus ada koneksi data ya Pak Said ya Betul. dengan bagian pembelian. Begitu juga nanti pada waktu mau ngirim tuh order manajemen yang dari pihaknya sales itu kan belum tentu Iya. kan mereka di satu ruangan ya. Betul. Bagian penjualan, marketing sama gudang itu kan terpisah gitu. Nah itu kan harus dihubungkan data-datanya mereka gitu dan Iya. ya, diupayakan supaya bisa ngobrol, bisa integrasi gitu. Terintegrasi. Ya. Iya. Atau ada satu challenge juga tuh Pak, stok. Nah pas pesen Nah, supaya memastikan si Stoknya ada. itu stoknya ada tuh, itu gimana Iya. itu? Dan kompleksnya tadi bukan hanya bicara stoknya kuantiti jumlah, Betul. tapi juga mungkin kalau kita bicara produk pakaian kan ada warna, ada Waduh, ukuran, ada ukuran, ada ada obat, betul ada juga. serial, ada batch gitu kan. Nah itu juga lebih membuat kompleks ya secara teknis gitu. Ya dan itu kalau di running through gitu ya Pak, memang mau nggak mau memaksa si orang-orang kita itu harus adaptif gitu ya Pak, harus terhadap perubahan gitu ya, terutama teman-teman di logistik dan warehouse ya Pak ya. Wah ya ini sangat-sangat menarik sekali. Tadi ada biaya yang harus dipertimbangkan, kemudian ada apalagi transisi ya, adaptability management juga, kemudian ada juga terakhir tadi kalau kita sebut bagaimana kompleksitas di belakang sebuah order. order Ya. 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 Itu ada banyak banget tuh yang harus disiapin. Jadi
mau nggak mau kita harus mengikuti gaya belanja dari customer kita gitu ya. Ya. Atau customer experience-nya lah. Nah kalau kita nggak bisa fulfill, nah Kita itu dia. ketinggalan di mana? Ketinggalan Kita pasti. ketinggalan. Ya, pastinya dia akan berpaling hati. Gitu ya. Betul. Oke, ini menarik sesi ini dan kita sudah tahu bahwa tantangan dalam digitalisasi itu banyak. Jadi nggak semudah itu Ferguson gitu ya Pak. Jadi ini benar-benar sesuatu yang kompleks sekali. Di balik sebuah order yang sampai di tangan kita, itu ada banyak hal terjadi massive change ya Pak ya. Ya. Massive change ya di dalam dan digitalisasi itu menjadi sebuah tools atau saya sebut sebagai winning factor ya Pak ya. Ini factor bisa Untuk kita bisa menjadi partner ya bagi customer kita ya Pak. bagi customer. Waduh, oke. Nah, makanya ini kita mau masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bahas supaya Pak digitalisasi ini bisa berdampak, berhasil dan kemudian berdampak gitu ya. Nah ini kan perlu ada faktor-faktor nih yang harus kita perhatiin nih. Ya. Penting, faktor penting untuk kita perhatikan supaya memastikan bisnis kita growth didukung dengan digitalisasi yang tepat. Betul. Ya. Dan cara implementasi yang benar. Nah, itu dia. Sehingga resikonya bisa minimal. Ya, Minimize betul, risiko betul. yang ada. Benar. Oke, kita akan kembali ke sesi berikutnya yang tidak kalah seru bersama Pak Radian Iwan dan juga Pak Said di sesi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita tadi sudah di sesi 2 yaitu tentang bagaimana tantangan dalam implementasi ya Pak Iwan, Pak Said. Jadi tantangan tuh banyak banget ya. Dan kita tahu bahwa order kita atau pesanan kita tuh di balik itu semua itu ada berbagai hal yang cukup kompleks. Ya. Wah, dan tidak mudah gitu. Dan dengan digitalisasi itu membuat semua itu akhirnya make it happen ya Pak ya. Make it happen. Wah, itu bagus sekali. Dan kita mau belajar lagi mau share lagi soal apa sih success factor Pak. Jadi success factor dari sebuah teknologi digitalisasi itu apa nih menurut Bapak nih? Nah mungkin dari Pak Said sendiri bagaimana? Ya, tadi kita udah diskusi tentang banyak sekali digitalisasi yang opsi yang ada ya, yang bisa kita implementasi di bisnis kita atau di operationnya kita ya. Nah tentu yang pertama kali kita mesti lihat dulu proses apa sih yang mau kita digitalize, yang mau kita improve, apa yang ingin kita achieve. Ya. Ini mungkin poin yang pertama. Pak Iwan mungkin ada masukan. Apakah prosesnya itu sesuai nggak dengan tujuan yang diharapkan gitu kan? Betul. Nah, karena nanti jangan sampai kita memilih aplikasi atau teknologinya itu nggak sesuai dengan tujuan, akhirnya biaya yang dikeluarkan akhirnya nggak efektif gitu. Dan itu mesti terukur, Pak. Jadi dari yang saat ini, misalnya kita lihat apa yang kita lakukan, ya. Kemudian cost-nya berapa saat ini? Nah itu dia tuh. Yang pada saat Selalu digitalisasi bikin ini, worry ya. pada saat digitalisasi ini masuk, ya pasti ada investment di sana. Ya. Tapi tadi seperti kata Pak Iwan, bagaimana kita menjustify investmentnya tadi? Ya. Tentu ada improvement yang kita dapatkan dari situ. Nah itu yang kita harus justify di awal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perancangannya, Pak. Perancangan solusinya. Sudah kita tahu masalahnya, dari opsi yang ada, kira-kira ini solusi yang mana yang tepat. Ya kan? Di market ini banyak banget Pak. Kalau kita bicara sekarang ya, untuk support, tadi kita cerita tentang omnichannel, itu banyak sekali di market yang tersedia. Tapi yang mana yang sesuai dengan yang kita inginkan? Betul. Itu juga salah satu yang kita harus pertimbangkan. Ya. Nah, setelah kita punya solusi tadi, kalau di kami Pak, karena operationnya kita cukup besar, ya kalau kita coba langsung implement dengan volume yang besar, ini bisa ada dua nih Pak. Yang pertama berhasil, yang kedua bisa gagal. Dan impact-nya cukup besar. Betul. Ya, jadi
kita harus manage resikonya. Jadi kita harus lakukan dulu implementasi dengan skala kecil. Oh, Ya, Nah, berarti ada tes dulu yang mungkin skala kecil dibagi tahap gitu Pak. dibagi tahapannya ya, kita sebutnya sebagai proof of concept. Oke. Ya. Kita pastikan bahwa perancangan solusi kita tadi, solusi digital tadi yang kita lakukan tadi itu bisa benar-benar menjawab persoalan yang kita tentukan yang pertama tadi. Oh, oke. Oke. Ya kan? Nah, setelah POC-nya ini terbukti, proven, bukan hanya proven dari sisi digitalisasinya tercapai, Pak, tapi juga proven improvement yang bisa kita dapat dari sana. Oke. Ya kan? Oke. Ya. Nah, baru kemudian kita bisa implementasi skala penuh, volumenya dinaikkan, Pak. Ya. Nah, salah satu keuntungannya kami mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah karena kita operate globally, ya, kita bisa saja melihat POC yang sudah berhasil di negara-negara lain, Pak. Oh, Digitalisasi. learning from other gitu ya. Pak? From others gitu Oh, ya. aduh. Kalau Betul kata juga. orang keren sekarang itu, we don't need to reinvent the wheel. Woi. Ya kan? Ya. Kalau udah seseorang melakukan di belahan dunia sudah berhasil, mana, ya. ya sudah berhasil, ya kita tinggal lihat. Kemudian kita lakukan adjustment dengan Ya, apa Modifikasi yang gitu ya, modifikasi, sesuai dengan Pak. kebutuhan. Iya, Ya. Nah, dulu istilahnya adalah ATM ya Pak ya. iya betul. Ambil, tiru, Tiru, modifikasi. Ya, kemudian baru kita implement Ya. lagi. Nah, kemudian tahapan yang terakhir pada saat yang namanya digitalisasi itu bukan sesuatu yang namanya adalah tujuan, tapi itu adalah journey, Pak. Oh. Kita evaluasi lagi secara terus-menerus. Ya. Karena mungkin sesuatu yang kita katakan cukup digital atau digitalize hari ini, ternyata beberapa Next tahun ke feature depan, gitu ya. iya, Feature udah nggak in lagi kalau kata anak sekarang, Mbak. Ada yang baru lagi nih, ya kan? Ya. Nah, bagaimana kita beradaptasi terus nih dengan teknologi-teknologi yang baru ini. Ya. Jadi kalau di kita salah satu culture yang memang kita kembangkan itu adalah develop yourself and develop others. Jadi kita tetap develop diri kita juga dengan come up dengan teknologi-teknologi yang baru ini, Pak. Iya, iya. Ini Pak Iwan ada tambahan nggak? Ya. Success factor apa lagi? Ya, artinya kan juga kita melihat bahwa balik tahapan tadi, Pak, kalau saya mau poinkan. Jadi kalau memang dirasa cukup untuk melakukan sekaligus, lihat dari skala bisnis kan sampai resikonya juga gitu. Itu bisa aja memungkinkan gitu. Tapi kalau dirasa masih belum cukup percaya diri, ya lebih baik dilakukan bertahap. Skala, iya, Ya, skala karena kecil. tujuannya kan supaya apa yang manfaat kita mau dapatkan itu bisa berhasil dan juga resikonya bisa minimal. Di minimal, Ya. betul. Dan ini juga kan nggak cuma melibatkan orang yang semua yang ada di perubahan itu terjadi, ya baik itu dari pelakunya misalnya di gudang ya, orang gudang, kemudian dari mungkin orang finance-nya terlibat juga, orang dari tenaga penjualan juga gitu, sehingga ini juga harus dibuat dalam satu kerangka project management yang rapi gitu. Benar. Wah, Sehingga saling terukur ya kan, ada struktur yang rapi dan manajemen juga paham bahwa untuk melakukan perubahan ini ada proses dan termonitor, terukur seperti yang Pak Said bilang. Sehingga potensi biaya yang keluar juga pada waktu proses itu juga tidak terlalu banyak atau sesuai dengan budget yang sudah diperkirakan. iya, jadi terlibatan manajemen, jadi semua stakeholder ya, Ya, semua benar. stakeholder di dalam Ya. bisnis itu harus Nah. melihat ya Pak prosesnya. Dan gak kalah penting karena juga kalau kita melibatkan tadi ya karyawan atau tim gitu, nah itu mesti dipastikan bahwa mereka paham Nah ini dia yang Ya. sering terjadi perubahan. nih. Jadi pastikan Betul. kita bicara mengenai perubahan prosedur misalnya atau cara kerja. Nah itu dipastikan ada Awareness-nya, sosialisasi yang ya. cukup, Ya, betul. awareness, training mungkin Training. ya gitu. Cara penggunaan aplikasinya sehingga pada waktu benar-benar di hari hanya go live atau mulai berjalan implementasi, Semua mereka sudah kaget. siap. Nah, Iya, ya betul. kan? Kaget. Nah makanya proses apa tadi di awal tuh Pak Bawa bilang kan ada sebuah transisi ya, transformasi gitu ya. Iya. Nah itu harus benar-benar kita kawal, nggak hanya cuma dari dari teknologi atau digitalisasi itu sendiri, tapi tadi Pak Iwan bilang ada people-nya Ya. gitu ya, SDM-nya, kemudian juga dari kita punya customer kita harus Customer, benar-benar lihat benar. ya. Jangan sampai kita buat yo customer-nya nggak butuh gitu ya. Iya, Wah, itu iya, kan sayang. wah itu udah jadi malah jadi nggak pakai gitu. Dan ini juga kalau
apalagi Bapak kan sudah sangat berpengalaman ya menghandle baik dari korporasi maupun yang lagi startup gitu ya Pak ya, dan juga dari customer yang bahkan di marketplace dan di online ini Pak. Wah, ini success factor ini menjadi pertimbangan ya Pak. Betul. Ini hal yang penting sekali, jadi anchor untuk bagaimana kita tuh memulai sebuah transformasi digital gitu, supaya ya ujung-ujungnya adalah customer happy, kita juga jadi happy. Kita juga jadi Ya, happy. Business growth dan kita terus continuous ya Pak. Continuous, Ah, betul. betul. Ya. Oke, teman-teman semua, mungkin kita sudah menyaksikan ya dari setiap sesi podcast kita pada saat ini tentang digitalisasi di logistik dan warehouse. Teman-teman sudah dengar sendiri bahwa semua yang dilakukan itu pastinya impact-nya tuh baik secara bisnis kita, baik itu secara tim di kita sendiri, terus juga pastinya di end-nya adalah customer-nya. Jadi memastikan bahwa satisfaction di semua tempat ya, semua lini itu menjadi hal yang sangat penting sekali supaya apa? Digitalisasi menjadi proses yang tepat gitu untuk benar-benar kita adain. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Iwan dan Pak Said untuk kita semua. Ya, jadi ya buat teman-teman semua ya, karena ini banyak hal yang kita kupas gitu ya, dan kembali lagi sebetulnya digitalisasi itu kan sesuatu yang bisa membantu ke depannya untuk bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan tentunya efisiensi di usaha atau bisnis teman-teman semua gitu. Nah, tergantung pilihannya mana yang paling cocok dengan usaha Anda masing-masing, dengan budget yang Anda punya masing-masing, tapi harus dipersiapkan semuanya dengan rapi dan dengan kerjasama tim yang baik juga. Oke, kalau dari Pak Said? Ya, digitalisasi bukan hanya agenda dari teman-teman IT. Ya, digitalisasi harus melibatkan seluruh stakeholder, ya, baik itu internal stakeholder ataupun external stakeholder. Karena digitalisasi itu akan berdampak juga buat keseluruhan stakeholder. Ada kemungkinan perubahan yang harus terjadi di ada stakeholder yang terkait. Sehingga kuncinya adalah kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk memastikan digitalisasi itu berhasil, supaya hasil yang diharapkan itu sesuai yang akan didapat. Iya, setuju. Itu Pak poinnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Dan demikianlah podcast kita pada season kita kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Iwan. Thank you so much. Terima kasih Pak Anu. Dan Pak Said juga. Terima Thank kasih you, Pak Pak sudah Anu. hadir. Ya. Said, Terima kasih. ya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, Empower You. Bye. Bapak Ibu rekan-rekan semua, demikianlah tadi episode Empower You, digitalisasi di logistik dan warehouse. Dan kita sama-sama tahu digitalisasi itu adalah game changer dari bisnis logistik dan warehouse, di mana hal inilah yang bisa memberikan advantage, memberikan nilai tambah dari logistik dan warehouse untuk pengembangan bisnis yang continuous. Sampai ketemu di edisi podcast berikutnya, dan salam akademia.